before and we know. Hari ini kita akan buat materi tentang English pronouns atau kata ganti orang. Jadi, English pronouns dibagi menjadi personal pronouns, indefinite pronouns, interrogative pronouns, relative pronouns. Tapi kali ini kita akan specifically belajar tentang personal pronouns karena ini paling umum dipakai ya. So, hari ini aku buat a digital note, jadi kita nggak perlu menggunakan paper. Mungkin next aku gantian ya, tapi kali ini aku pakai digital note karena aku pengen buat template yang bertemakan BTS atau Bangtan Sunyong, dan buat ARMY kalian bisa tonton video ini sambil belajar bahasa Inggris. Untuk personal pronoun itu dibagi menjadi 5 tipe. So aku ambil toolsnya dulu untuk pembagian setiap tipe dari personal pronouns. So penting ya untuk kita tahu cara menggunakan pronouns atau kata ganti orang, karena kalau kita salah menggunakannya itu bisa bikin misunderstanding, miscommunication, terus juga bikin artinya salah. Apalagi buat kalian K-popers, pasti kan udah tahu ya, banyak banget international fans of K-pop. Jadi kalau mau komunikasi dengan international fans sesama K-popers, kalian harus menggunakan bahasa Inggris. So paling basic sih untuk kalian ketahui. Jadi kalian bisa bertukar informasi dengan mereka. Jadi aku buat kasih 5 stickers di sini ya untuk membedakan dari masing-masing tipe dari pronouns, personal pronouns. Jadi kita masuk ke tipe pertama ya teman-teman. Yang pertama itu ada subjective pronouns. Subjective pronouns. Subjective pronouns itu apa ya? Subjective pronouns di sini adalah kata ganti orang yang berperan sebagai subjek. Nah, kalian pasti udah tahu sih, ada apa aja? Ada I, ada you, ada he, ada she, ada it, terus ada we, ada you sudah, ada they, I, you, he, she, it, we, they. Oke. Terus contoh dari subjective pronouns dalam bentuk kalimat gimana? Contoh aku buat misalnya I love cooking. Saya suka memasak. Jadi I di sini berperan sebagai subjektif karena dia di depan kalimat dan berperan sebagai subjek dari kalimat itu. Yang kedua, tipe yang kedua ada objective pronouns. Pronouns itu kebalikan dari subjektif. Apa sih objektif? Yaitu kata ganti orang yang berperan sebagai objek. Ada apa aja ya tipe-tipenya? Ini kita taruh di template-nya dulu. Ada me yang pertama. Jadi saat I berubah menjadi objek itu menjadi me. Terus ada you masih sama, dia nggak berubah. Terus he saat menjadi objek itu menjadi him. Kemudian she saat menjadi objek ya menjadi her. Terus it masih sama, nggak berubah. Terus we berubah menjadi objek itu menjadi us. Dan they berubah menjadi them saat menjadi objek. Oke. Kalian bisa lihat di sini pembagiannya ada me, you, him, her, it, us, them. Jadi contohnya dalam bentuk kalimat apa ya? Kita buat interrogatif ya, interrogative sentence biar bervariasi contohnya. Misalnya nih kalau kalian punya pacar dan kalian tuh ragu, dia sayang gak sih sama gue? Tanyain aja, do you still love me? Kamu masih sayang gak sama aku? Apa kamu masih sayang sama aku? Jadi me di sini berperan sebagai objek. Do you still love me? Tanyain gitu. Apakah kamu masih mencintaiku? Jadi ku di sini berperan sebagai objek sama yang lainnya. Gitu. Dan yang ketiga, tipenya ada possessive pronouns. Tipenya ada possessive pronouns yang tergolong dengan possessive pronouns apa aja ya? Ini menyatakan kepemilikan ya. Kepemilikan itu kayak milikku, milikmu, itu ada mine, itu milikku artinya yours, itu milikmu. His masih sama, dia nggak berubah. Miliknya, her, tinggal ditambahin s menjadi hers. Milik dia perempuan. It berubah menjadi its.
Kemudian ours, itu dari we, saat milik kita bilang ours. Terus ada theirs, tinggal ditambahin s aja, theirs, milik mereka. Terus contoh kalimatnya gimana dalam bahasa Inggris? Misalnya, you are mine, kamu adalah milikku, you are mine, gitu. Bilang ke pasangan kalian biar lebih romantis, bilang you are mine gitu, buat pernyataan bahwa kau itu adalah milikku. You subjek, are itu adalah are itu adalah, artinya mine itu adalah objective pronouns, bukan possessive pronouns, you are mine, you subjektif berfungsi sebagai subjektif, sedangkan mine berfungsi sebagai possessive pronouns atau milikku langsung. Dan selanjutnya itu ada yang disebut dengan possessive determiners. Possessive determiners ada apa aja ya? Ada my itu harus, possessive determiners biasanya harus diikuti dengan noun. Misalnya my book, buku saya. Kepemilikan juga, cuma harus diikuti dengan noun gitu, kata benda. Your, jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Terus ada his, ada her, ada it, terus ada our, terus ada our, your, terus their. Oke, jadi yang tergolong possessive determiners ada my, your, his, her, its, our, your, their. Contohnya kita buat dalam bentuk kalimat seperti I will take my pen. Nah, pen di sini adalah noun. Jadi possessive determiners ini tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti dengan noun gitu ya. I will take my pen. Saya akan mengambil pulpen saya. My pen. Terus ada misalnya lagi your mom, ibumu. My boyfriend, pacar saya gitu. Jadi harus ada noun yang mengikuti di belakangnya. Dan yang terakhir ada disebut dengan emphatic reflexive pronouns. Nah, emphatic reflexive pronouns ini apa ya? Yang menyatakan myself. Terus myself itu adalah diriku sendiri. Terus ada yourself, dirimu sendiri. Terus himself, dirinya sendiri. Untuk laki-laki ya. Herself, untuk dia perempuan, dirinya sendiri untuk dia perempuan. Itself. Terus ada ourselves. Terus yourselves. Terus themselves. Oke. Aku besarin. Lumayan panjang ya. Jadi menyatakan diriku sendiri. Contoh kalimatnya deh. I love myself. Please love yourself. Kayak lagunya BTS nggak sih? Ada kan lagunya kayak gitu. Please love yourself. Please love yourself. Tolong cintai dirimu sendiri kayak gitu. Nah, perbedaannya myself pakai F dan selves pakai V. V-E-S
itu menyatakan singular dan pluralnya aja. Jadi singkatnya itu kalau dalam bahasa Indonesia yourself itu artinya dirimu sendiri, sedangkan yourselves selves itu artinya kalian, berbanyak gitu. Sama juga themselves, karena kan them itu mereka, dan itu tuh bukan singular atau tunggal, tapi itu banyak, lebih menunjuk lebih dari dua individu uh, atau lebih dari dua orang kayak gitu. Jadi please love yourself. So ini aja sih tipe dari personal pronouns. Semoga ini bisa membantu ya buat kalian yang masih bingung, karena banyak case-nya itu orang salah menggunakan setiap tipe dari personal pronouns ini. Kadang dia bilang do you love I, kayak gitu, do you like I. Jadi penggunaan subjek itu kadang diubah menjadi objektif, kadang subjektif dipakai dalam objektif, objektif bisa dipakai ke dalam subjektif, atau possessive pronouns-nya juga bisa dirubah gitu. Ini kita tambahin stiker aja ya biar lebih cantik. Oke, tambahin love satu-satu. Good. Misalnya kesalahan yang paling umum ya, penggunaan possessive pronouns dalam positive pronouns, misalnya yours, kadang dipakai menjadi subjektif atau objektif. Misalnya I hate yours, I hate yours, I hate you, kan misalnya mau buat I hate you, I hate yours, atau ditukar-tukar lah. Biasanya aku dengar orang mistakes dalam menggunakan personal pronouns. Tapi setelah video ini semoga bisa membantu untuk lebih mendalami penggunaan kata ganti orang dan tidak ditukar-tukar tentunya ya, dan bisa kedepannya bisa lebih berguna buat yang masih baru belajar tentang bahasa Inggris. Aku di sini juga masih belajar, tapi kita sama-sama belajar ya. Jelek banget karena ini bisa di size, tahu size karena terlalu besar. Ini kita garis sih. Oke, thank you sudah nonton ya, and see you on my next video.